Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raksa Zolikram Mulki, Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan mempresentasikan demokrasi. Demokrasi adalah berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti demos, yaitu yang berarti rakyat, dan kratos atau kratein, yaitu kekuasaan atau pemerintah. Demokrasi disebut juga diartikan dengan kebebasan menyatakan pendapat dan suara. Ada beberapa definisi demokrasi, yaitu Pericles, Abraham Lincoln, Gwendolyn Carter, dan John Hurt, Samuel Huntington. Pertama, Pericles yaitu pemerintahan oleh rakyat yang dibangun dari dukungan atau partisipasi rakyat yang mayoritas secara langsung. Definisi menurut Abraham Lincoln, suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Definisi tersebut tentunya mengingatkan kepada pemerintah agar selalu mengedepankan kepentingan rakyat dan setiap keputusan dan kebijakan yang dijalankannya. Gwendolyn Carter dan John Hurt mendefinisikan pembatasan terhadap tindakan pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi individu dan kelompok dengan jalan menyusun pengertian pimpin secara berskala, adanya sikap toleran terhadap pendapat yang berlawanan, perasaan di muka hukum yang diwujudkan dengan sikap tunduk pada aturan hukum tanpa membedakan kedudukan sosial, ekonomi, dan politik. Samuel Huntington menyatakan bahwa sebagai pemilihan umum yang terbuka, bebas, dan adil, adanya pembagian kekuasaan yang jelas, menjaganya stabilitas, dan adanya tingkat partisipasi yang luas dan otonom. Sejarah dan evaluasi perkembangan demokrasi. Munculnya gagasan mengenai demokrasi pertama kali lahir dari kebudayaan Yunani kuno, di mana demokrasi mencakup beberapa asas dan nilai. Gagasan tentang demokrasi Yunani kuno sempat hilang dari dunia barat pada saat itu akibat dari dikalahkannya bangsa Romawi oleh suku bangsa Eropa Barat. Memasuki abad pertengahan, ditemukan suatu dokumen penting yang dianggap sebagai pertanda munculnya kembali demokrasi, yang berisi tentang kotak perjanjian antara beberapa bangsawan dan Raja John dari Inggris. Raja mengakui dan menjamin beberapa hak dan hak istimewa dari kaum bangsawan sebagai imbalan untuk penyerahan dana bagi keperluan perang dan sebagainya. Sejarah juga tidak dapat dilepaskan dari munculnya dua kejadian besar sebelum berakhirnya abad pertengahan. Selanjutnya, ruang publik. Kebebasan politik. Berbicara tentang hakikat demokrasi, maka kita akan menemukan adanya sebuah mekanisme yang secara umum memberikan kesempatan kepada setiap masyarakat untuk memilih siapa yang akan mewakili mereka dalam pemerintahan. Sebab kalau kita kembali pada pembahasan sebelumnya, yaitu tentang sistem politik dalam demokrasi, di sana akan didapati bahwa tidak semua masyarakat bisa membuat kebijakan atau keputusan politik, dan hanya pemerintah saja yang bisa membuat hal tersebut atas nama masyarakat.
perwakilan. Telah dijelaskan juga bahwa sebelumnya bahwa pembicaraan tentang demokrasi tentunya akan berbicara pula tentang ketertiban sekelompok kecil yang dimana kelompok tersebut dapat mengambil tindakan ataupun keputusan politik dengan atas nama rakyat secara keseluruhan. Keterlibatan publik dalam pembuatan kebijakan. Telah melihat bahwa pemilihan umum, pemilu, memainkan peran utama di dalam sistem politik demokrasi di banyak negara, khususnya negara-negara liberal. Pemilu mencerminkan adanya nilai-nilai kebebasan berpendapatan dan bersuara bagi setiap warga negara. Satu, kelompok penekanan. Dalam sebuah negara yang menganut asas demokrasi, keberadaban kelompok penekanan atau yang lebih dikenal pula dengan istilah pressure group menyediakan kepada masyarakat kesempatan untuk dapat mempengaruhi proses dari pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Kelompok penekanan merupakan outsiders dari pemerintah atau kelompok di luar pemerintah. 2. Tindakan politik ekstra parliamentary. Tindakan politik ekstraparliamentari merupakan tindakan yang dijalankan oleh sekelompok penduduk yang mencoba untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan oleh negara melalui cara lain. Untuk melakukan cara ini, mereka harus menggunakan sebuah metode dengan cakup luas termasuk di dalamnya adalah demonstrasi, perselisihan, ketidakpatuhan masyarakat, mogok kerja, kerusuhan, dan terorisme. 3. Pengambilan opini. Pengambilan opini mencoba untuk menentukan pandangan publik dengan cara menaruh atau memberi pertanyaan-pertanyaan kepada sekelompok kecil orang. Ada berbagai macam cara untuk menyeleksi sekelompok ini. Kedua cara utama tersebut melalui penggunaan sampel acak, random sampel, atau sampel bagian, kuota sampel. 4. Konsultasi dan partisipasi. Dalam demokrasi, setiap layak ramai berhak mendapat jaminan untuk dapat terlibat dalam pembuatan kebijakan melalui mekanisme-mekanisme yang memungkinkan mereka untuk mengapresiasikan pandangan kepada para pembuat kebijakan atas sejumlah persoalan tertentu. Konsultasi menyatakan secara tidak langsung hak-hak penduduk untuk selalu didengarkan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada beberapa kekurangan atau kesalahan. Mohon untuk segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.